Semua anak-anak kita yang disebut domba disebut sebagai istri dari Tuhan Yesus Kristus. Menjadi mempelai perempuannya. Baik saudara maupun saudari. Semua menjadi mempelai perempuan Tuhan. Lalu bagaimana bisa mempelai perempuan Tuhan? Saudara juga menjadi mempelai perempuan? Mempelai perempuan ini bukanlah mempelai perempuan secara jasmani. Dia adalah mempelai perempuan dalam roh. Artinya yang ditempati oleh Roh Kristus. Itulah semua mempelai perempuan roh. Tuhan Kristus sendiri rela menyerahkan nyawanya. Setelah dia menyerahkan nyawanya, dia memberikan kehidupan baru yang lahir kembali kepada mempelai perempuannya. Oleh karena itu semua yang percaya kepada Tuhan Kristus menjadi mempelai perempuan Tuhan Kristus. Mari kita lihat ini. Mempelai perempuan pasti akan menikah. Apa artinya menikah? Mari kita baca tentang pernikahan anak domba di Wahyu. Mari kita baca. Apa artinya ini? Mari kita baca sebentar. Di Wahyu pasal 19. Aku mendengar suara seperti suara orang banyak. Juga seperti suara air yang deras. Juga seperti suara gemuruh guntur berkata, "Pujilah Tuhan. Sebab Allah yang Maha Kuasa sudah melakukan pekerjaannya. Kalian harus bersukacita dan bergembira. Berikan kemuliaan kepadanya. Karena saatnya pernikahan anak domba telah tiba." Mempelai perempuannya juga sudah mempersiapkan dirinya dengan pakaian linen putih bersih, memberikan pakaian linen putih bercahaya kepada mempelai perempuan untuk dipakai. Itulah semua perbuatan benar orang Kristen yang kudus. Sekarang anak-anak yang memperoleh hidup kekal di bumi. Semua dianggap sebagai mempelai perempuan anak domba. Kapan pernikahan itu dilaksanakan? Di sini dikatakan pernikahan anak domba telah tiba. Apa arti pelaksanaan pernikahan itu? Pakaian linen putih bercahaya diberikan kepada mempelai perempuan untuk dipakai. Kita tahu bahwa pada upacara pernikahan, mempelai perempuan dan mempelai laki-laki adalah mulia. Ketika mempelai perempuan dan mempelai laki-laki menikah, maka semua milik mempelai laki-laki juga menjadi milik mempelai perempuan. Seperti yang dikatakan di sini, Allah yang Maha Kuasa sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kita harus bersukacita dan bergembira. Berikan kemuliaan kepadanya. Itu berarti pernikahan dilaksanakan di surga. Yang berarti, artinya anak domba dan mempelai perempuannya menerima kerajaan bersama. Saatnya telah tiba, mempelai perempuan surgawi menerima kerajaan bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Saat untuk memerintah dan menjadi imam bersama Tuhan telah tiba. Pada waktu itu mereka dapat mengikuti pernikahan, yaitu bersama anak domba. Tuhan Kristus memenangkan kerajaan, menerima kuasa yang diberikan Tuhan, datang bersama-sama dan mendapatkan bumi baru sebagai warisan dari Tuhan. Mari kita baca bagian berikutnya. Seorang malaikat memerintahkan saya berkata, "Tulislah ini. Berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba." Dia mengatakan kepada saya, semua ini adalah firman Allah sendiri. Sangat benar dan pasti. Ketika saya mendengar dia berkata demikian, saya sujud di depan kakinya untuk menyembahnya. Dia berkata kepada saya, "Jangan lakukan itu. Saya dan kamu serta saudara-saudara yang menjadi saksi Kristus adalah hamba. Kamu harus menyembah Allah. Karena mereka yang menjadi saksi Kristus memiliki Roh Kudus yang mengatakan dengan tulus." Kita ingat Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang menghadiri perjamuan kawin. Berbahagialah orang yang dapat menghadiri perjamuan kawin di kerajaan surga." Ketika Tuhan berkata tentang menghadiri perjamuan kawin, Tuhan akan berkata seperti ini. Mengatakan bahwa pengikut Tuhan akan duduk di kursi pemerintahan 12 suku Israel. Memerintah 12 suku Israel. Itu berarti orang yang menghadiri perjamuan kawin bersama Tuhan menjadi mempelai wanita Tuhan. Bersama-sama memerintah kerajaan miliknya. Memerintah Israel, 12 suku Israel ditunjuk. Duduk di atas tahta. Kemudian kami menemukan bahwa bukan hanya itu saja, melainkan juga termasuk menyembah Tuhan kita dengan bakat yang diberi. Oleh karena itu, mempelai wanita Tuhan memiliki dua berkat. Satu adalah duduk di atas tahta memerintah Israel. Berikutnya adalah berkat melayani Tuhan surgawi dan Tuhan bersama-sama. Menjadi imam bagi Tuhan, Bapa kita. Yang datang ke perjamuan kawin, hanya pengantin pria dan wanita yang bersatu. Mereka bersama pengantin pria, menerima dan berbagi kuasa, serta kemuliaan penuh pengantin pria. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.